Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ilmu lingkungan dan mitigasi bencana. Nama saya Yuliantika Z dengan NIM 20051264492 dari kelompok 8. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Darmawati MSI dan Ibu Dr. Kartini SPD MSI selaku dosen pengampu. Lingkungan. Etika berasal dari kata etos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, etika lingkungan adalah kebijakan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Adapun jenis-jenis etika lingkungan. Yang pertama, etika ekologi dangkal merupakan pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Secara umum, etika ekologi dangkal ini menekankan hal-hal berikut. Pertama, manusia terpisah dari alam. Kedua, mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab. Ketiga, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya. Keempat, kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Kelima, norma utama adalah untung rugi. Keenam, mengutamakan rencana jangka pendek. 7, pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk khususnya di negara miskin. Kedua, yaitu etika ekologi dalam, merupakan pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Adapun etikologi menekankan hal-hal berikut. Pertama, manusia adalah bagian dari alam. Kedua, menekankan hak hidup orang lain. Ketiga, prihatin akan perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam dilakukan sewenang-wenangnya. Keempat, kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk. Kelima, alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai. Keenam, pentingnya melindungi keanekaragaman hayati. Ketujuh, menghargai dan memelihara tata alam serta mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem. Selanjutnya, teori etika lingkungan. Pertama, antroposentrisme. Teori ini memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kedua, yaitu biosentrisme. Teori ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Tidak hanya manusia yang punya nilai, alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia. Yang ketiga, yaitu hak asasi alam. Makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi. Namun, makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Makhluk seperti binatang dan tumbuhan juga mempunyai hak, meskipun mereka tidak dapat bertindak yang berlandaskan kewajiban. Mereka ada dan tercipta untuk kelestarian alam ini. Keempat, zoosentrisme. Etika lingkungan ini adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang. Karenanya, etika ini juga disebut dengan etika pembebasan binatang. Tokoh bidang etika ini adalah Carlos Bridge. Menurut etika ini, binatang punya hak untuk menikmati kesenangan karena mereka dapat merasa senang dan harus dicegah dari penderitaan. Yang terakhir yaitu ekosentrisme. Teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup dan makhluk tak hidup lainnya saling berkaitan satu sama lainnya. Perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Perilaku manusia terhadap lingkungan hidup telah dapat dilihat secara nyata sejak manusia belum berperadaban. Awal adanya peradaban dan sampai sekarang pada saat peradaban itu menjadi modern dan semakin canggih setelah didukung oleh ilmu dan teknologi. Ironisnya, perilaku manusia terhadap lingkungan hidup tidak semakin arif, tetapi sebaliknya. Kekeringan dan kelaparan berawal dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengundulan hutan, erosi tanah yang meluas, dan kurangnya dukungan terhadap bidang pertanian. Bencana longsor, banjir, terjadi berbagai ledakan bom adalah beberapa contoh
contoh kelalaian manusia terhadap lingkungan. Sebenarnya, kemajuan ilmu dan teknologi diciptakan manusia untuk membantu memecahkan masalah, tetapi sebaliknya malapetaka menjadi semakin banyak dan kompleks. Oleh karena itu, dianjurkan untuk dapat berperilaku menjadi ilmuwan dan alamiah melalui amal yang ilmiah. Prinsip etika lingkungan. Pertama, sikap hormat terhadap alam. Kedua, prinsip tanggung jawab. Ketiga, prinsip solidaritas. Keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Kelima, prinsip no harm. Keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Ketujuh, prinsip keadilan. Kedelapan, prinsip demokrasi. Dan yang terakhir, prinsip integritas moral. Unsur etika atau moral lingkungan. Pertama, etika lingkungan hidup sebaiknya etika keutamaan atau kewajiban. Etika keutamaan itu perlu karena yang kita butuhkan adalah manusia-manusia yang punya keunggulan berperilaku. Kedua, bila etika lingkungan hidup adalah etika normatif plus etika terapan, maka ada faktor lain yang mesti ikut dipertimbangkan, yaitu sikap awal orang terhadap lingkungan hidup, informasi termasuk kerjasama multidisipliner, dan norma-norma moral lingkungan hidup yang sudah diterima masyarakat. Ketiga, etika lingkungan hidup tidak bertujuan menciptakan apa yang disebutkan sebagai ekofasisme. Keempat, ciri-ciri etika lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah sikap dasar menguasai secara berpartisipasi, menggunakan sambil memelihara, belajar menghormati lingkungan hidup dan kehidupan. Menerapkan etika lingkungan. Kamu bisa membuat aturan etika lingkungan dalam setiap aktivitas dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya, peran dan fungsi individu, pemerintah, dan organisasi dalam menerapkan etika lingkungan dan membiasakan diri melaksanakan aturan etika lingkungan. Sejumlah cara yang dapat dilakukan manusia yang berkaitan dengan etika lingkungan. Pertama, konservasi atau menjaga dan membatasi sumber daya alam. Maksudnya, manusia harus menghilangkan pandangan bahwa bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbatas sehingga manusia dapat menggunakan seenaknya. Kedua, meyakini bahwa manusia merupakan bagian dari alam dengan cara tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, tidak merusak alam sekitar, memperbaiki kerusakan sumber daya alam akibat eksploitasi berlebihan dan menyadari bahwa eksploitasi mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan. Ketiga, mendukung dan menjamin bahwa lingkungan dapat meneruskan fungsinya untuk kelangsungan hidup semua makhluk dengan menghormati alam. Keempat, mengelola sistem lingkungan dengan menggunakan ilmu dan teknologi yang ramah lingkungan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan.